Tebar senyum dan juga salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat serta umur yang panjang. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilalia MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Septi Liasari dari kelas R4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pidato yang berjudul Belajar Mencintai Diri Sendiri sebagai tugas mata kuliah retorika. Baik para hadirin sekalian, bicara mengenai belajar mencintai diri sendiri atau yang sudah tidak asing lagi dengan istilah self-love adalah kegiatan atau cara yang dilakukan agar diri ini bisa menghargai, merawat, serta mencintai diri sendiri. Walaupun self-love ini sudah tidak terdengar asing di telinga sebagian masyarakat, faktanya pada zaman sekarang ini banyak manusia yang cenderung sulit untuk memberikan cintanya kepada diri mereka sendiri. Karena mereka cenderung lebih mudah memberikan cintanya kepada orang lain dibandingkan memberikan cintanya untuk diri mereka sendiri. Self-love ini bukanlah hal tentang menjadi narsistik, egois, ataupun sombong di mata orang lain. Justru banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bisa self-love. Manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bisa belajar mencintai diri sendiri yang pertama adalah dapat meningkatkan kualitas diri. Lalu manfaat yang kedua adalah self-love ini bisa membuat kita menerima segala kelebihan maupun kekurangan yang kita punya. Manfaat yang ketiga adalah self-love ini bisa membuat diri pribadi ini menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Dan yang paling penting, self-love ini bisa bermanfaat agar kita bisa bersyukur atau lebih bersyukur atas segala nikmat ataupun pemberian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri ini. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk atau contoh-contoh dalam self-love? Nah, bentuk-bentuk dan contoh-contoh dalam self-love ini bisa dilihat dari bagaimana cara kita bisa merawat kebutuhan fisik, emosional, maupun spiritual dalam diri kita. Contoh-contohnya itu bisa dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Lalu yang keempat bisa dengan membeli barang-barang yang disukai, misalnya pakaian, make up, maupun kebutuhan yang lain. Lalu self-love ini bisa dicontohkan dengan melakukan hal-hal yang disukai. Misalnya dengan menonton film, membaca buku seperti novel maupun komik, ataupun jalan-jalan ke tempat wisata yang diinginkan. Baik, setelah tadi manfaat serta contoh-contoh dalam self-love, lalu bagaimana nih cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa memulai self-love dalam diri ini? Nah, langkah yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri bisa dari kelebihan yang kita punya. Setelah kita mengetahui kelebihan tersebut, kita bisa mengasah kelebihan tersebut agar nantinya kelebihan dalam diri ini bisa berkembang dan bisa menjadi poin utama dalam diri kita, sehingga kelebihan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, tetapi bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Lalu mengenali diri juga bisa dengan dari mengenali kekurangan apa yang kita punya. Setelah kita mengetahui kekurangan tersebut, cari tahulah bagaimana cara untuk mengurangi serta menghilangkan kekurangan yang ada dalam diri kita. Lalu langkah yang kedua adalah dengan mencari teman-teman atau lingkungan pertemanan yang memang positif dan bisa bermanfaat dalam diri. Hindarilah teman-teman yang suka menghina-hina atau menjelek-jelekan fisik kita. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain justru membuat diri ini merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki.
dan hal itu bisa menimbulkan rasa insecurity dalam diri kita. Nah, itu dia manfaat, contoh-contoh, serta langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk menerapkan self-love dalam diri kita. Ternyata self-love ini bisa mendatangkan hal-hal positif dalam diri kita. Maka dari itu, para hadirin sekalian, marilah kita perlahan-lahan untuk bisa self-love dalam diri ini setiap harinya. Karena dengan self-love setiap harinya akan membuat kehidupan serta hari-hari kita menjadi lebih menyenangkan dan lebih memuaskan setiap harinya. Baik, itu dia pidato yang sudah saya sampaikan mengenai belajar mencintai diri sendiri. Semoga pidato ini bisa bermanfaat untuk para hadirin sekalian untuk bisa mulai menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-harinya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan selama berpidato. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.